Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah, sehat itu nomor satu ya. Hari ini kita kembali lagi bertemu, bersilaturahim tentunya di dalam program yang memberikan pencerahan bagi kita. Tentunya untuk mendengarkan juga dari guru kita, motivator kita ya, petuah-petuah beliau di dalam program Gaspol! Gaspol memang, yeah! Yang dibahas kali ini adalah mengenai sabar ya. Kebetulan nih ibu-ibu, bapak-bapak dan juga sahabat dahsyat yang ada di mana aja yang kali ini hadir jadi audiens kita di Grand Studio adalah bapak-bapak, ibu-ibu dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Kalau ngomongin sabar, bapak-bapak, ibu-ibu di sini nih udah nggak salah deh ya, bener ya. Kalau misalnya lagi menegakkan aturan Pemda, pernah nggak dimarahin sama misalnya pedagang kaki lima, Pak? Hah? Lu kok jawabnya pernah dimarahin? Pernah di apa? Apa? Ada nggak pengalaman? Hah? Dicaci pernah. Terus apa lagi? Diguyur air panas pernah katanya tadi ya? Pernah. Terus apa lagi? Pernah apa? Ditimpukin pernah juga. Tapi walaupun mengalami gitu, sabar nggak, Pak? Oh, sabar ya? Sabar. Sabar itu ada batasnya nggak sih, Pak? Ada batasnya nggak sabar? Situasional. Oke, nanti kita akan kasih pooling sama bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini ya. Poolingnya adalah apakah sabar itu ada batasnya? Ya, boleh dikeluarkan handphonenya dulu sekarang. Ya, sambil kita lihat. Kita mau tahu nih pendapat dari bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah sabar itu ada batasnya? Jawaban yang pertama A, iya. B, tidak. C, situasional, tergantung keadaannya. Ya, silakan isi di link Google yang ada di sini ya. Oke, silakan bapak-bapak, ibu-ibu pilih dan sekarang boleh masukkan lagi. Kalau sudah selesai semuanya, masukkan dulu handphonenya ke dalam tasnya ya. Dan untuk itu saya dan kita semua pasti sudah tidak sabar untuk mengundang guru kita dengan tema besar kita kali ini adalah sabar kok kesel. Ya, ada yang ngalamin kayak gitu? Banyak. Ibu Indah sudah berkeluarga belum? Sudah. Pernah nggak marah sama suaminya? Pernah. Lagi pulang rumah capek, suami juga berdebat, tapi kan disuruhnya sabar. Sabar nggak ngelihat kelakuan suami yang marah-marah di rumah? Sabar, sabar. Tapi kesel. Kita sambut guru kita, motivator kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum, Guru Ta. Gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat walafiat. Ya Allah, ini ngomongin tentang sabar Ustaz. Ya, sabar. Satu kata yang sangat gampang diucapkan, tapi mengamalkannya sangat sulit. Wah, dahsyat. Ya, sehingga orang biasa berkata, semut aja diinjak, dia menggigit. Ya. Ya kan? Nah, padahal sabar itu, kalau kita mengikuti cara-cara Nabi, insya Allah kita bisa dapatkan nilai-nilai kesabaran itu. Ada tahap-tahap untuk mencapai kesabaran itu. Ya, soalnya kalau kita lihat di dalam Islam sendiri ya, di Al-Quran itu, Allah itu mengingatkan kita untuk bisa selalu sabar. Ya. Bahkan dikatakan, apa? Alladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha Ya. ma'as-sabirin. Bahkan di surah Ali Imran ayat 200 juga kita diperintahkan untuk bersabar dan Ya. bersiap sedia di perbatasan. Nah, artinya ini di surah Ali Imran ini, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ini tafsir bebasnya kira-kira Jadi begitu. ada 3 kata yang ada dalam ayat ini. Satu, sabar. Sabar. Tahan kesabaranmu di perbatasanmu. Ya. Kemudian kalau kau berhasil menahan kesabaranmu itu, Ya. maka kamu akan mendapat keberuntungan. Allah. Ya, orang kan biasa berkata, berat sabar Ustadz. Iya berat memang. Sebab kenapa? Hadiahnya besar. Ketemu dengan tokoh, senang sekali. Ya.
Lalu gimana kalau ketemu dan bersama dengan Allah? Allahu Akbar. Ya kan? Allahumma Orang sabar itu Allah jelaskan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Kalau Allah sudah bersama dengan seseorang, maka ayat berikutnya dijelaskan, maka Allah akan menjadi pengucap bagi mulutnya, pelihat bagi matanya, pelangkah bagi kaki-kakinya. Artinya Allah yang mengontrol semua. Dengan catatan tadi, sabar. Nah, sabar itu pekerjaan yang berat karena sabarnya mendapat hadiah bersama dengan Allah. Kalau dia tidak berat dan tidak sulit, hadiahnya bukan bersama Allah tapi kipas angin. Sama sepeda ya Ustadz ya. Oke, Ustadz, kita lihat hasil polling pada kesempatan kali ini yang tadi sudah saya minta audiens ini untuk mengisi pilihannya apa dari ketiga jawaban, apakah sabar ada batasnya. Ini dia hasilnya Ustadz. Iya, ternyata yang menjawab sabar itu ada batasnya ada 33%. Yang B menjawab sabar tidak ada batasnya itu hanya 13%. Dan yang paling banyak ini Ustadz. Ini sabar itu tergantung situasi dan masalahnya. Ya. Oke. Yang pertama itu bahwa sabar ada batasnya. Selama masih ada batas bukan sabar. Oh. Ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Coba masih ingat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kan dicoba, Nabi yang digelari dan terkenal dengan tingkat kesabarannya itu Ayub alaihissalam. Tidak ada batasnya. Berkali-kali diuji, tapi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan endingnya Allah kabulkan keinginannya. Setelah mengalami ujian-ujian kesabaran yang bertahap. Nanti kita ceritakan secara detail. Baik. Kemudian yang berikutnya tergantung situasi atau masalah. Ini betul juga. Ya, sabar tergantung situasi dan kondisi. Cuma yang disebut itu tergantung situasi kondisi, bagaimana aplikasinya. Ya, kalau Anda lagi zikir di masjid, subhanallah, tiba-tiba ada teman langsung tempelin. Saya sabar bos. Bukan sabar namanya itu, beleng-beleng. Ya. Nah, tergantung situasi. Ada kalanya kita diinjak, ada kalanya kita dihantam, ada kalanya kita harus melawan. Karena kalau kita tidak, maka kita terinjak. Apalagi sampai kalau kita terancam kita punya keselamatan jiwa. Nah, seperti Pak Satpol PP ketika melaksanakan tugas kan dimaki-maki. Bukan cuma dimaki-maki, kadangkala dilempari, kadangkala terancam fisiknya. Nah, sabarnya di situ adalah penegakan hukum. Maka wajib bersabar. Tapi kalau sudah mengancam keselamatan jiwa, maka Bapak Ibu tidak lagi mengatakan saya sabar. Tidak. Tapi ada tindakan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan yang mengancam jiwa kita. Misalnya kita tahu nih penggusuran pasar, di situ akan ada teror fisik. Maka bapak-bapak harus punya alat untuk melindungi diri. Jangan berkata saya sabar aja deh, mau apa ndak usah bawa alat, bukan sabar namanya itu. Nekat. Ya. Kemudian langkah berikutnya ya kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mengantisipasi. Seperti polisi ya. Nah, bekerja sama di situ. Maka sabar yang sesuai kondisi dan situasi dan kondisi itu ada betulnya, tinggal bagaimana cara wujud sabarnya. Siap, dahsyat sekali Ustadz. Kita tepuk tangan dulu buat Ustadz Dasat Latif. Tadi Ustadz Dasat Latif sudah menjelaskan pada kita tentang pilihan-pilihan tadi ya. Tapi ada juga ini yang kita mau undang pada kesempatan kali ini. Dia punya pengalaman juga tentang kesabaran ya. Beliau ini seorang pelawak senior ya. Bapak, Ibu di sini boleh panggil Om, boleh panggil Kak, tapi nggak boleh panggil adik pastinya ya. Dan kalau saya punya panggilan khusus buat beliau. Kita sambut sama-sama, beri tepuk tangan yang meriah, Om Indro Warkop. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ke, sehat Bapak Ke? Alhamdulillah. Om Indro. Siap. Bapak Ke silakan Bapak Ke. Ini saya manggil beliau Bapak Ke karena teman-teman saya manggil beliau Bapak Ke juga. Om, bicara sabar, Om kan udah lama malang melintang di dunia hiburan. Katanya kalau jadi artis itu kan banyakan harus latihan sabar ya. Katanya kalau di calling syuting itu lama nunggunya. Bukan syutingnya. Nah, tapi terlepas dari itu, apa sih makna kesabaran bagi seorang Om Indro? Pernah nggak
Om Indro mengalami sesuatu yang benar-benar banget diuji kesabarannya Om Indro? Tapi tahan dulu jawabannya nanti. Kita akan tunggu jawabannya dari Om Indro Warkop. Hanya di sini di Gaspol, Gaspol memang. Iya, kita kembali lagi di Gaspol, Gaspol memang. Ya. Om, balik ke pertanyaan Om. Tema kita itu sabar kok kesel. Tapi sebelum masuk ke sana, Om pernah nggak diuji atau mengalami satu kejadian yang benar-benar diuji kesabarannya Om? Sampai titik terendah. Amat sangat sering kalau menurut saya. Sering ya Om ya? Iya. Misalnya Om, boleh cerita. Mungkin salah satu yang gampang dimengerti ya. Ketika yang terakhir saya ditinggal Mas Dono, berarti saya tinggal sendiri. Sementara kami itu semacam berikrar bahwa kita itu, Mas Dono bukan apa-apa tanpa Indro Kasino. Indro apalagi ya yang paling muda, bukan apa-apa tanpa Kasino Dono. Demikian juga Kasino. Ikrar itu melekat banget di kita. Jadi kita nggak pernah, makanya kita bayaran honor sama, apa segala semua. Sama, kita selalu kompak kayak gitu. Nah ketika Mas Dono meninggal berarti tinggal saya sendiri kan. Sementara saya berpikir saya itu nggak ada apa-apanya tanpa Kasino Dono. Dan saat di lain pihak lagi, saya masih suka merinding kalau ngomong itu. Di lain pihak lagi, saya punya 3 keluarga. Yang tertulis atau tidak tertulis, diakui atau tidak diakui, itu menjadi tanggung jawab saya juga. Dalam artian moral ya. Artinya begini. Saya bertanggung jawab mungkin kalau ada apa-apa dari anak-anak Mas Dono atau anak-anak Mas Kasino. Sementara saya nggak bisa berbuat apa-apa. 1 tahun saya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya kalau toh dibilang sabar mungkin itu sabar saya yang paling ini. Karena saya mengharapkan saya punya solusi. Kayak gitu. Itu mungkin yang paling titik terendah yang saya alami sampai ya berkali-kali sholat, tahajud, apa segala macam berkali-kali, tapi nggak dapat juga sampai pada akhirnya ya kayak diberikan solusinya. Apa Om solusinya yang diberikan oleh Allah ya? Artinya menurut Om ini udah jalannya dari Allah. Saya kemudian banyak tawaran macam-macam dengan kesendirian saya. Allah. Ternyata berarti orang masih menganggap saya bisa apa-apa nih, gitu loh. Karena kan tadinya kita bertiga. Tidak bisa. Dari situ, dari situ, kemudian saya kayak punya titik terang. Dan dari situ juga kemudian tahun berikutnya itu anak-anak semua saya kumpulin. Saya buatkan sebuah lembaga, biar mereka guyup dulu deh. Nah ini yang saya bilang mikir, saya harus sabar, saya nggak bisa seenak-enaknya. Saya nggak tahu keluarganya itu didiknya seperti apa di ini. Saya hanya akan dampingi mereka. Oleh karena itu saya bikinkan lembaga supaya mereka guyup dulu. Dan saya cerita mengenai bapak mereka. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa bapak mereka adalah pahlawan di keluarga mereka. Dari situ mereka jadi punya kesamaan pendapat, Ustaz. Dari situ saya kemudian berpikir bahwa yes, ini udah terlindungi gitu. Yes, berarti saya bisa sekarang berusaha dengan sekuat tenaga karena kita udah sama satu visi gitu. Luar biasa. Ustaz, saya jadi ingat waktu tante, ya, istri Om Indro itu sakit sebelum meninggal dunia. Saya selalu sedih. Istri Om Indro ini selalu ngurusin anggota warkop yang lain, Ustaz. Dan kebetulan semuanya kena kanker ya. Om Kasino, Om Dono kena kanker, dan yang ngurusin tante. Ya artinya bersama dan selalu hadir. Nah, dan waktu itu saya lihat Om Indro menghadapi tante yang juga kena penyakit yang sama juga. Dan itu saya ngeliat Om kelihatan kehilangan banget. Kalau kita lihat di Instagramnya setiap, mungkin dalam setahun tuh berapa kali selalu nggak pernah bisa. Gimana Om ngatasin kayak gitu, kan sedih ya ditinggal orang yang disayangin ya Ustadz ya. Ya sebetulnya saya nggak tahu ini kiat atau bukan ya Pak Ustadz.
saya selalu mengembalikan kepada diri saya gitu. Siapa lu, Ndro? Gitu, istilahnya kayak gitu. Sedih lah, memang sedih pastilah. 37 tahun kami bersama, Ustaz. Dan saya sadar betul, saya bukan laki yang sempurna juga gitu. Yang pasti banyak kekurangan. Dan saya hanya diberi kesempatan menemani istri saya 1,5 tahun aja, Ustaz. Sementara dia menemani saya 37 tahun. Ya saya menempatkan diri kali, ya Allah, gue kenapa baru sekarang gitu. Itu sih sebetulnya yang saya sesali. Tapi di balik itu saya bersyukur gitu. Saya berhasil memenuhi janji saya kepada Tuhan sampai dia meninggal. Saya penuhi semuanya. Itu sih sebetulnya. Om, saya kalau nggak salah Om juga jadi pembina bagi untuk pasien kanker. Iya. Ya, pembina apa ini organisasi yayasan atau organisasinya namanya Yayasan Pita Kuning. Iya. Kami mengangkat anak asuh penderita kanker yang tidak mampu. Itu. Apakah ini alasan juga karena Om mengalami hal? Oh enggak, itu sebelum itu kan saya sama istri udah di situ. Ya kemudian intinya adalah mereka berhak atas sebuah kebahagiaan. Allah. Kami Ya. sekali. Om Indro, kalau dengar cerita tadi itu kan, yang membuat Om Indro harus sabar, satu ditinggal kawan. Yang boleh dikata susah bekerja kalau tidak ada dia. Sebuah sistem. Iya. Beda kalau stand up kan bisa main sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, cobaan itu adalah ditinggal keluarga. Nah, itu berat. Nah sekarang aplikasi sabarnya itu, wujudnya itu bagaimana? Ya itu yang tadi saya bilang. Karena saya selalu menempatkan diri saya kepada hal yang siapa sih lu, Ndro? Ya udah, apa yang bisa lu perbuat? Enggak. Berpasrah diri dan satu, saya percaya betul itu Ustadz, karena kami di Warkop juga menganut itu. Bersyukur. Jadi ya saya hanya mikir, ya lu bisa apa? Kalau nggak mau seperti itu, jangan masuk ke situ. Misalnya ya, misalnya jadi presiden kan setengah mati nih sekarang. Ya, bukan hanya dikatain tapi difitnah gitu kan. Saya nggak kuat itu. Ya jangan jadi presiden. Gitu. Pak Satpol PP ini kan ya kan sabar ditimpukin. Oh saya ngelawan Pak. Makanya saya nggak mau jadi Satpol PP. Gitu. Jadi saya menempatkan diri saya aja. Saya tahu kalau pada suatu ini tempat yang lu nggak bakalan tahan. Oke, siap. Sifat lo begini. Bahasa sederhananya Om Indro, tidak ada pilihanmu. Kau harus terima dengan sabar. Mau atau tidak, pasti Allah kasih. Allah. Ya sudah, kematian. Dan ada satu senjata. Ini saya udah buktiin. Bersyukur. Kenapa Warkop sampai sekarang ini masih dilihat orang, masih anak-anak kecil masih tahu. Menurut saya Tahan dulu Om. Tahan dulu. Kenapa Warkop sampai sekarang masih bertahan? Izin ya Om, tahan ya Om. Ya. Saya hobinya motong terus nih Om, mohon maaf banget ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kenapa Warkop, rahasianya apa Warkop bisa bertahan sampai sekarang? Dan ada satu pertanyaan yang saya mau tanya sama Om dari tadi. Pernah nggak Om, diuji kayak gini Om sampai putus asa? Kayak, aduh kayaknya gue udah gak kuat. Tapi nanti jawabnya. Hanya di sini, tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Ya, sahabat Dasat, terima kasih. Kita kembali lagi masih bersama di program Gaspol. Gaspol memang. Seperti yang kita lihat, hadir bersama kita guru kita, motivator kita Ustadz Dasat Latif dan juga Om Indro yang tadi sudah bercerita banyak tentang kita, pengalaman beliau mengenai kesabaran. Om, pertanyaan saya dijawab dong Om, boleh ya Om yang tadi? yang mana tuh? Ada dua. Pernah nggak diuji sampai benar-benar Om ngerasa putus asa sama kejadian ini? Pernah nggak Om? Ya itu kalau menurut saya yang ini kalau secara terintegrasi yang itu. Sampai kayaknya mau nyerah, aduh gue udah. Kalau yang menyerah itu sebuah kejadian. Jadi suatu saat kita syuting di Pelabuhan Ratu. Saya itu sebetulnya nggak ke pantai, saya punya tugas, saya keuangan nih. Ya, kita selalu makan di warung.
Nah, saya mau bayar warung udah 2 hari ini gitu. Bayar warung kan kita semua kan. Lihat kasino kok ke tengah tuh di pantai gitu. Rame-rame sih, ada kru, ada segala macam. Waduh, saya tahu betul dia nggak bisa berenang. Dan dia paling percaya sama saya biasanya kalau ada syuting dia di air gitu, itu sebetulnya tangan saya megang ikat pinggang itu. Dan dia jago tuh kayak gitu, dia santai, dia yakin banget. Dan dia nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang sama sekali. Saya ngeliat gitu, tapi begitu nggak lama dia begini-begini. Saya lari tuh. Saya lari, saya tangkap. Tapi kan ada banyak di sana. Ada perempuan, ada laki semua gitu. Jadi ada beberapa yang juga saya udah mukul-mukul saya tuh. Tapi saya udah dapet di kasino. Ya kan mukul-mukul segala kan saya kacau. Nggak sekuat itu saya. Sementara arus bawahnya kuat banget tuh. Pantai Selatan kan. Iya. Itu saya udah ngelihat anak saya. Anak saya mukanya gitu. Saya cuma bilang, ya Allah, kalau kau izinkan aku menyelamatkan kasino, maka insya Allah kami selamat berdua. Kalaupun tidak, ya Allah, mungkin ini akhir. Ini saya. Saya ngomong kayak gitu. Datang bantuan nggak tahu dari mana tuh. Anaknya berwarung segala macam semua. Jadi semua orang satu-satu dipegang. Saya tetap pegang kasino. Saya paling belakang sampai saya kayak gini. Saya udah hampir itu pun udah hampir. Udah kehabisan apa sih itu kira-kira mungkin 15 menit dalam keadaan kayak gitu. Saya cuma bolak-balik teriak, Kas kalau ombak jejek kaki lu. Karena dia kan ke sana, saya narik gitu. Saya narik sambil. Jadi untungnya dia nurut gitu. Dia jejek kalau ombak set. Lumayan meluncur gitu. Sampai di pantai itu saya yang jatuh gitu malah kasino. Nggak apa-apa untuk Kas. Nggak apa-apa lu untuk. Nggak apa-apa. Enggak, alhamdulillah kita selamat berdua. Om Indro, yang tadi yang Om Indro ceritakan itu tadi kan sesuatu sikap atau kenyataan hidup yang tidak bisa ditolak. Misalnya ajal, tidak bisa ditolak. Itu kan tidak ada pilihan. Nah, gimana kalau berkaitan dengan profesi, perlakuan orang-orang di sekeliling? Mana rasakan? Ya, makanya saya memposisikan diri saya. Ketika saya sebagai penampil, ada yang ini itu selama saya masih bisa sabar, nggak saya jawab. Tapi kalau udah keterlaluan, saya lihat, Pak Ustadz, saya kan waktu itu masih muda, Pak Ustadz. Saya lihat aja tuh orang kemana tuh. Oke, saya diam, dia nggak jawab. Tapi habis itu saya cari. Ya misal kan seleb, banyak kenalan, banyak yang ingin dekat. Misal lagi makan, kan ada aja tuh gangguan-gangguan. Nah, gimana menyikapinya? Saya bilang iya. Saya dari dulu selalu meladeni ya. Tapi kalau lagi makan saya bilang, boleh izinin saya makan, selesaikan makan saya. Saya selalu kayak gitu. Saya makan dulu, tapi saya harus konsisten. Itu orang kemana, saya kejar. Oke mas, tadi apa? Mau apa? Minta tanda tangan, mau foto kayak gitu. Tapi saya, artinya gini, etika tetap saya jaga. Agar mereka juga mengerti ada etika gitu. Tetapi saya harus penuhi bahwa dulu kita bercandanya kalau sesama warkop, juragan itu juragan. Yang ngasih duit kita tuh sebetulnya mereka. Salah. Juragan. Penggemar itu malah juragannya ya. Itu yang disebut tadi, yang saya sebut tadi, apa aplikasinya? Untuk aplikasi kesabaran itu ya tadi itu, anggap dia sebagai juragan, selesai. Tapi kalau kita menganggap diri kita seleb, menganggap diri kita tokoh, menganggap diri kita tinggi, maka perlakuan seperti itu pasti kita merasa terhina. Tapi karena kita menganggapnya bahwa dia juragan, tidak menjadi beban buat kita. Nah, ketika poin yang berikutnya lagi, Mas Indro tadi katakan bahwa apa yang kita tekuni itu ya sudah di situ, jangan ngambil pilihan itu kalau tidak bisa lakoni. Jangan menjadi pejabat publik kalau tidak mau dikritik. Jangan menjadi selebriti kalau tidak mau diajak foto-foto. Karena pasti resikonya begitu. Ya, kalau sudah masuk di situ aplikasi sabarnya ya anggap ini resiko dari sebuah pekerjaan. Nabi aja manusia mulia yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, tidak pernah berbuat dosa. Itu bukan lagi dibully, bukan lagi diajak tanda tangan, bukan diajak foto saat makan. Tapi apa? Beberapa kali ingin dilakukan percobaan pembunuhan terhadap beliau.
Bahkan puncaknya kan diusir dari Mekah. Iya. Tapi beliau selalu mengatakan tidak ada masalah. Ketika dirinya yang dihina, diri beliau, pribadi beliau yang diserang, maka dia tidak ada respon. Tapi ketika agama yang diserang, baru lakukan perlawanan. Bagaimana cara menanamkan kesabaran itu? Satu di antaranya, lihat orang yang lebih susah dari kita. Allah. Lihat orang yang lebih susah. Dahsyat sekali, Maka Ustaz. coba kalau Om Indro mau lihat kesabaran, alhamdulillah saya masih bisa hidup. Kawan saya yang puluhan tahun bareng-bareng sudah wafat. Nah, saya masih bisa, alhamdulillah. Nah, cara bersyukurnya tadi itu ya dengan mengucapkan hamdalah. Iya. Tidak cukup hanya dengan ucapan hamdalah, tapi aplikasi konkretnya berbuat baik. Jadikan panggung komedi, panggung sandiwara, panggung selebriti untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tentu Bukan dengan hanya cara tontonan, ya. bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan. Ya, ya betul. Jadi jangan cuma membuat orang ketawa, tapi tidak ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Itu yang setahu saya, itulah antara perbedaan lawak dengan humor. Ya. Kalau humor itu membuat orang ketawa, tapi ada sentilan di dalamnya, ada kritik-kritik sosial. Tapi kalau lawak, yang penting orang ketawa. Yang penting ketawa aja, menghibur jadi, aja ya. saya kepada saudara-saudara yang punya takdir sebagai selebriti, ya, public figure, banyak followernya, jutaan dia punya subscribe, itu gunakan untuk kebaikan. Gunakan kebaikan. Maka tentu kepada Om Indro, film-film yang dianggap bisa menjadi amal jariah buat almarhum Dono dan Kasino, sebaiknya itu diedit-edit. Buat anak-anaknya itu menjadi amal. Ya, diedit film-filmnya yang ada nilai edukasi di dalamnya. 1 menit, 2 menit, sebar. Karena ketika beliau almarhum ini sudah di alam kubur, tidak ada lagi pilihannya, tidak ada yang bisa menolongnya. Dan itu sudah puluhan tahun. Ya, kalau mati lampu di sini masih ada pilihan. Mas David, tunggu paling berapa lama aja dia mati lampu. Tapi kalau sudah dalam kubur, baik. Sisi 30 cm, panjangnya 150 cm, ditindis tanah. Nah, ketika tidak ada bekal, menderitalah kita. Salah satu bekalnya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu diedit. Kumpulkan anak-anaknya, mau enggak kamu bantu bapakmu? Nah, sudah, edarkan dokumentasi film-film beliau yang ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Dahsyat sekali Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Om Indro, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya datang ke sini. Kira-kira satu kata, apa kira-kira yang membuat Om Indro bisa sabar dan ikhlas menjalani kehidupan di usia sekarang? Satu kata kira-kira apa? Allah. Allah. Luar biasa. Dahsyat sekali. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya, sekaligus kita mau bahas nih tentang hasil polling ya Ustaz ya. Izin ya, kita akan bahas mengenai hasil polling. Apakah sabar itu ada batasnya? Tentunya hanya di sini bersama guru kita, Dasat Latif, di Gaspol! Gaspol memang! Ya, masih bersama dengan guru dan motivator kita, Ustadz Dasat Latif, hanya di Gaspol, Gaspol memang. Yeay. Lengkap ya Ustadz di sini ya. Udah belajar tentang kehidupan, kita mendengarkan hal-hal yang bisa memotivasi kita dalam menjalani kehidupan juga, dapat petua-petua juga belajar dari Om Indro. Kembali ke pertanyaan tadi Ustadz. Tadi kita lihat ada 3 jawaban dari pertanyaan apakah sabar ada batasannya. Yang sebagian A menjawab bahwa sabar itu ada batasannya. Iya. Yang B tidak ada batasannya. Yang C tergantung keadaan. Nah, pertanyaannya siapa yang menjawab bahwa sabar itu ada batasannya? Saya mau dengar alasannya apa. Siapa? Angkat tangan. Oh, 1, 2, 3, 4. Oke, sama Ibu ya. Silakan Ibu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Intan dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk. Ya. Kesabaran itu selalu ada batasnya Pak Ustadz. Tapi setiap orang selalu berbeda-beda
menghadapi kesabaran itu, ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Ya, makasih Ibu Intan. Selama masih ada batas, itu bukan sabar. Ya, nah sekarang kalau misal Ibu nih meninggal dunia suami, apa sikap Ibu? Tidak ada pilihan kan? Ya sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Nah, kecuali Ibu terancam jiwanya, ada yang menyerang. Ada yang menyerang Ibu ya sebagai petugas Satpol PP. Ya, Ibu diserang jiwanya, maka sabar ada batasnya di situ. Bukan melawan, tapi apa? Melakukan persiapan-persiapan yang bisa melindungi jiwa Ibu. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau sudah tahu di situ ada demo, ya bawa batu dan lain sebagainya, maka Ibu harus datang ke lokasi tersebut dengan mempersiapkan alat-alat safety. Bapak Ibu bekerja pakai alat pelindung? Ada kan? Baju, ada tameng. Nah itu, bukanlah orang yang sabar kalau sudah tahu ada penggusuran dan pasti ada perlawanan, lalu dia tidak pakai tameng itu. Nah, ya Ibu ya. Nah, sabar aplikasinya, bahasanya Ibu. Saya sabar, tidak cukup dengan itu. Apa aplikasinya, prakteknya sabar? Dengan mengucapkan alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita kehilangan sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami wafat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, aplikasi bukan cuma mengatakan saya sabar, saya sabar, saya sabar. Tidak, tapi ada ucapannya yaitu dengan melazimkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih mendongkol Ustadz, masih jengkel, tembak terus dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih bagus lagi kalau dia belum masih mendongkol terus, tidak hilang rasa jengkel itu, maka tidak sekedar Arabnya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi coba diterjemahkan segalanya datang dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Lalu coba-coba usap-usap dada. Insya Allah akan ada efeknya dibanding kita hanya mengatakan saya sabar, saya sabar, saya sabar. Apa aplikasi sabar? Melazimkan dan memperbanyak ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Dahsyat sekali Ustaz. Masya Allah. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Ustadz Dasat Latif seputar dengan tema kita? Angkat tangannya. Ya. Siapa? ya. Mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aswad dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk. Tadi kami menjawab polling yang C bahwa di saat situasi yang bagaimana Pak Ustadz, kami dapat meluapkan emosi. Karena tugas kami di lapangan kadang-kadang sabar, tetapi juga itu akan merugikan diri kami sendiri. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aswad, kira-kira Bapak punya tugas enggak menertibkan masyarakat kalau Bapak bukan Satpol PP? Tidak. Enggak kan? Nah, kira-kira Bapak bisa dilemparin enggak sama petugas pasar kalau Bapak bukan Satpol PP? Ya, kalau bukan Satpol PP, tidak kan? Nah, tidak dilempari. Maka ketika ada resiko dari pekerjaan itu, tidak ada pilihan. Ya sabar. Kalau Bapak tidak mau bersabar, ada lagi pilihannya. Apa? Pensiun dini. Ya kan? Nah, sekarang kapan saatnya kita bisa marah? Ya, marah tidak selalu identik dengan merugikan orang lain. Marah tidak selalu identik dengan mengancam jiwa dan memaki. Tidak. Ada saatnya kita marah. Kapan? Ketika ada penegakan perda yang diabaikan. Misalnya tuh, perda sudah bikin, dilarang bangun prostitusi. Ya kan? Nah, ada di situ yang bikin. Alasannya warung kopi tapi di dalamnya prakteknya prostitusi. Bapak berdosa kalau Bapak tidak marah. Tapi marahnya bukan tempeleng. Bukan. Marahnya adalah tegakkan aturan. Bagaimana tegakkan aturan? Bawa nih perdanya, kamu melanggar aturan. Bawa polisi, karena Bapak tidak bisa melakukan penangkapan. Ya kan Pak? Maka bermitra dengan polisi. Ada saatnya kita marah. Tapi marah tidak berarti tidak sabar. Sabar berkaitan dengan musibah. Ya, saya ulangi Ibu Bapak. Sabar berkaitan dengan musibah.
ketika kita kena musibah, Al-Quran mengatakan, ya sudah, ucapkan saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika Bapak nih, sudah menertibkan, sudah melaksanakan tugas, tapi diserang. Bapak bertahan, sabar. Apa aplikasinya sabar? Satu, kalaupun kamu harus marah, jangan nampak di wajahmu. Ya, misalnya nih, sama Pak Gofur, dimarah-marahin sama istri. Kita capek nih, istri tiba-tiba marah-marah saja. Maka sikap pertama, kalaupun kamu marah, tahan. Cara tahannya, jangan nampak di wajah. Tuh, terpaksa harus tampak di wajah, maka cara menahan amarah berikutnya adalah jangan keluar lisan. Jangan sampai keluar lisan, memaki-maki, menghina. Terpaksa harus keluar lisan, ada kata-kata, maka tahap berikutnya jangan bergerak tanganmu. Marah-marah, memang kamu, apa salah saya? Kok marah-marah aja kerja terus? Itu kan keluar di lisan, tapi jangan bergerak tangan. Ketika tangan bergerak, dikhawatirkan setan masuk tempeleng. Kan? Kalau sudah menempeleng, sudah pasti ada hukum pidana di dalamnya. Kenapa? Karena melakukan penyerangan fisik. Nah, oke lah, terpaksa bergerak tangan, maka berikutnya menahan amarah adalah jangan sampai melampaui batas. Nah, saya tadi janji soal kesabaran ini. Masih ingat kisahnya Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam itu kan kaya, banyak harta. Tapi hebatnya dia rajin bersedekah dan taat beribadah. Kalau kita yang banyak lihat, dikasih harta malah hidupnya hura-hura. Dikasih harta malah hidupnya maksiat. Ini kaya tapi soleh. Malaikat memujinya. Tapi syaitan berkata tidak, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Wafat anaknya, hancur bisnisnya, sakit fisiknya, istrinya meninggalkannya, datang iblis. Oi Biub, ngapain kau sembah-sembah Tuhanmu? Sudah diambil anakmu, dihancurkan hartamu, istrimu tinggalkan kamu, sakit pula kau. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat memiliki anak. Alhamdulillah saya sempat punya kesehatan. Alhamdulillah sempat punya istri. Nah, ketika istrinya berkhianat dan meninggalkan Ayub alaihissalam, kan Ayub marah. Apa marahnya Ayub alaihissalam? Dia katakan, oke, kalau kau tinggalkan saya, kau pulang nanti saya hukum kamu. Saya cambuk kamu 100 kali. Nah, datang istrinya. Setelah datang istrinya karena sembuh, Ayub alaihissalam dan sukses lagi, datangkan istrinya. Ayub memberi hukuman. Hukumannya apa? Jangan melampaui batas. Apa yang dihukum? Nabi Ayub tidak ngambil kayu 100 kali cambuk. Tidak. Ayub alaihissalam mengambil lidi 100, lalu diikat, jadikan satu, dia pukul. Kemana dia pukulnya? Bukan ke mukanya istrinya, tapi kemana? Ke telapak kakinya. Inilah yang disebut tidak melampaui batas. Ya. Jadi ketika Bapak dalam tugas dan mau mengaplikasikan sabar supaya hatinya bisa sabar, perbanyak saja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, terima kasih hari ini kita sudah belajar banyak mengenai kesabaran. Satu pesan Dasat Latif yang kita nantikan untuk hari ini apa Ustaz? Ya, tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Semua pasti punya masalah. Jangankan saudara-saudara sekalian, Nabi saja, manusia mulia, tidak ada dosa dan kesalahannya. Apa mereka tidak punya masalah dalam hidup? Semua punya masalah dalam hidup. Rasulullah masih dalam rahim, sudah wafat bapaknya. Lahir lagi baru 2 hari diambil ibu susunya, 4 tahun. Dan seterusnya. Maka berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menyikapi masalah itu. Dan Allah tidak mengatakan dasat ada masalahmu kau profesor dulu. Dasat ada masalahmu kau anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Masya Allah, dahsyat sekali. Sabar, perbaiki sholatmu, maka Allah akan selesaikan masalahmu. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat Dasat dimanapun saja Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.
Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk. Semangat terus buat Anda semua. Tepuk tangan dong. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya David Alik dan juga guru kita, motivator kita. Terima kasih banyak Ustadz Dasat Latif. Terima kasih dan tentunya nantikan terus Dasat Latif, guru kita di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.